kita lagi nungguin sholat yang imamnya gerak-gerak. Nggak taunya tayangannya zakat fitrah, nggak apa-apa deh. Iya. Nggak apa-apa. Kesalahan teknis gitu. Ini kesalahan Kesalahan pencet teknis. mungkin nih teman-teman nih. Tapi gini, kita jelaskan aja deh. Jadi kadang kita lagi sholat ya kan, pada saat kita lagi sholat berjamaah, ada mungkin nih imamnya yang kadang-kadang suka goyang-goyang ya. Suka goyang-goyang gitu kakinya atau mungkin tangannya, maaf ya jamaah ya, kadang-kadang ada yang gini-gini lah. Nggak bisa diem gitu. Nah ini gimana kan rasanya kan kayaknya ngeganggu banget. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih. Nah sekarang ada video yang benerannya nih. Langsung aja kita lihat tayangannya. Ini video benerannya. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal deh, batal. Lu apa sih? Udah 4 kali lu gegaruk. Nah itu dia, coba kita lihat ya. Sekarang gimana nih penjelasannya Ustaz Syam. Ini kalau sampai ada 4 gerakan ya. Terus kan kita menganggap imam ini batal. Kita harus bagaimana? Kita batalin sholat juga kita kasih tahu imam. Atau kita tetap lanjutkan sholatnya. Nah coba mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan yang dimaksud membatalkan sholat itu kan gerakan besar, gerakan fahish, gerakan sia-sia yang disengaja di luar daripada gerakan sholat, gerakan asing di luar daripada gerakan sholat dalam satu rukun. Dalam satu rukun. Kalau misalnya pada saat berdiri, banyak sekali bergeraknya seperti tadi. Langsung nepok, semua tangannya keangkat. Semua tangannya keangkat berarti itu sudah dianggap gerakan besar. Atau kakinya bergerak-gerak, ada mau diambil di apa ngapain gitu ya, kayak orang dribble bola gitu. Banyak memang kadang-kadang itu yang gerakan sia-sia, dia garuk semuanya pas segala macam. Maka inilah yang dalam Syafi'iyah dianggap sebagai batal sholatnya. Namun di dalam mazhab lain mungkin ada yang berbeda pendapat khilafiyah. Akan tetapi yang paling aman kalau kita misalnya kami dari Syafi'iyah mengikuti bahwasanya lebih daripada 3 gerakan itu sudah membatalkan sholat. Bagaimana kalau yang seperti itu bukan kita tapi imamnya? Itulah pentingnya yang jadi imam tidak sembarangan gitu ya. Itulah pentingnya kalau jadi imam tidak sembarangan. Imam itu harus pengertian, imam itu harus tahu banget keadaan jamaahnya, tidak serta-merta mengambil. Dia punya hafalan, dia mau murojaah hafalan, tapi pas jadi imam kasihan jamaahnya gitu ya. Jamaahnya wah Allahu Akbar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. Kata jamaahnya di belakang baru hijrah, kayaknya saya pernah dengar ini surah ini di mana ya. Berkata lagi yang Itu jamaah yang di rumah baru hijrah ketawa. itu baru hijrah yang di itu. sini jamaahnya ketawa juga ini katanya. Dia berkata yang di sampingnya, kayaknya panjang sekali nih Yasin ini, saya pernah baca di rumah nenek saya nih. Oh panjang. Kata yang sampingnya, aduh astagfirullah ini di mana rukunya, di mana sebentar ruku ini. Nggak khusyuk jamaah orang kalau kepanjangan gitu. Jadi subhanallah yang imam harus mengerti yang namanya ilmunya. Gerakan yang lebih 3 kali dalam Syafi'iyah maka dia membatalkan sholatnya. Kalau batal imam. Imamnya sambil ngecek hafalan. Iya murojaah hafalan Bib. Murojaah. Kita memang dianjurkan murojaah hafalan dalam sholat. Tapi bukan dalam sholat fardu ketika kita ngimamin orang lain. Kalau mau murojaah hafalan pada saat sholat sendiri, sholat duha kah, sholat qobliyah kah, sholat ba'diyah kah, sholat tahajud kah paling bagus. Tapi jangan pada saat jadi imam di masjid gitu ya. Jamaahnya jadi trauma, makmumnya jadi trauma. Nah bagaimana kalau gerakan yang membatalkan sholat ini terjadi dilakukan oleh imamnya, makmumnya apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Kalau makmumnya tadi seperti yang dijelaskan guru kita Habib Muhammad, kalau makmumnya meyakini dirinya bahwa dia adalah mazhab Syafi'i ya, dan meyakini melebihi daripada 3 gerakan adalah membatalkan salat, maka dia munfarid, berpisah daripada sang imam. Jadi berpisah daripada jamaah. Bukan berarti dia membatalkan salatnya, tidak.
berpisah saja daripada berjamaah. Berpisah daripada menjadi makmum, berpisah daripada sholat berjamaah. Bukan dia langsung membatalkan sholatnya, dia berhenti sholat dan sholat sendiri, tidak. Tapi niat dalam hati bahwa dia berpisah daripada imam yang telah melakukan 3 gerakan, 4 gerakan, ya lebih daripada 3 gerakan yang fahish, yang sia-sia, gerakan asing di luar daripada gerakan sholat. Jadi hati-hati ketika kita menjadi makmum juga harus ada ilmunya. Bukan hanya imam yang ada ilmunya, tapi juga makmum juga harus ada ilmunya. Lalu bagaimana dong? Haruskah kita sampaikan kepada imam? Sampaikan tapi dengan cara yang baik. Sampaikan, karena banyak juga imam-imam di kampung takutnya tersinggung gitu. Karena misalnya dia jadi imam gara-gara dulu bapaknya imam. Memang bapaknya dulu soleh, pinter. Tapi anaknya tidak sesoleh sepinter bapaknya. Akhirnya dia karena dia jadi imam keturunan, dia imam di masjid itu ternyata ilmunya tidak sampai seperti ilmunya bapaknya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Saya permasalahan, jangankan gerakan, permasalahan basmalah saja. Permasalahan basmalah tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad, ketika imam ini adalah tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, sedangkan kita tahu sebenarnya ini imam ini Syafi'i. Tapi karena dia baru ikut kajian nih, ikut-ikutan Bib. Oh, dengar kajian, atau dia baru pulang umroh. Iya. Dia karena dia Syafi'i selama ini, ternyata dia berangkat umroh. Dia dengar Sudais tidak baca bismillah. Ketinggalan juga bismillahnya di Mekah. Pulang jadi imam tidak pakai bismillah. Padahal kita tahu dia Syafi'i selama ini. Maka kita sudah bisa jadi menganggap sholatnya tidak sah sang imam. Kenapa? Karena Syafi'i memasukkan basmalah sebagai bagian daripada Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau rukunnya tidak sempurna berarti sholatnya tidak sempurna. Sama dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Kalau memang harus bergerak, lakukan gerakan sesuai dengan syaratnya. Apa itu? Dalam satu rukun jangan sampai lebih daripada 3 gerakan. Allahu Akbar. Mau bergerak misalnya, mau ambil ada saf yang kosong. Ambil dulu 1. Pas ruku lagi gitu ya Bib ya. Jadi Allah alam bisawab, kita harus saling mengingatkan tapi mengingatkannya dengan cara yang baik dan benar.